Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Bunga Alaya Permata dari kelas 12 IPA 5 di Madrasah Aliyah Negeri 3 Buntut Pesantren Cirebon. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ijtihad, yang dimana materi ini adalah salah satu tema dari kelompok 10 yang dibimbing langsung oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Lutfi Yusuf MZMA. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lutfi selaku guru fikih di Madrasah Aliyah Negeri 3 Buntut Pesantren Cirebon. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya ijtihad untuk menemukan status hukum Al-Quran yang belum ada penjelasannya, serta di sunnah pun tidak ditemukan. Oleh sebab itu, maka siapakah yang berhak menjadi otoritas seorang mujtahid? Kalian tahu nggak sih ijtihad itu apa? Yang belum tahu, nanti kita simak videonya ya. Jadi, ijtihad adalah kata jahada atau jahdun yang berarti berusaha bersungguh-sungguh untuk membentuk penilaian yang bebas untuk suatu masalah hukum. Ijtihad diambil dari kata al-jahd atau al-juhd yang berarti kesulitan ataupun kesusahan, dan at-taqot yang berarti kesanggupan dan kemampuan. Berdasarkan pengertian yang telah disimpulkan bahwa ijtihad merupakan bersungguh-sungguh menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Contohnya, dalam berijtihad adalah para ulama menentukan proses 1 Syawal dalam proses penentuan 1 Ramadan. Mereka berdiskusi dengan perhitungan Islam. Tujuannya untuk mendapatkan pertanyaan hukum yang belum jelas di dalam Al-Quran. Adapun para ulama yang mengartikan ijtihad adalah dari ahli usul fikih mendefinisikan bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa kesungguhan seorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat. Abu Zahrah berpendapat seorang ahli fikih untuk mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil terperinci. Harjan Syuhada berpendapat untuk mendapatkan kesanggupan ataupun perbuatan. Dan itulah arti dari ijtihad dan definisi ijtihad menurut para ulama. Dan di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum ijtihad. Tonton terus videonya ya. Dasar hukum ijtihad bersumber pada Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, melalui surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Jika kamu beriman sampai akhir, itu lebih baik bagimu, dan akibatnya di dunia maupun di akhirat. Yang tadi saya jelaskan itu adalah dasar hukum dari ijtihad. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangannya ijtihad dari zamannya Rasulullah sampai zamannya ke generasi-generasi berikutnya. Nah, perkembangan ijtihad ini dilihat dari perkembangan zarah. Pada awalnya, sumber hukumnya hanya pada Al-Quran dan hadis. Dalam perkembangan pembentukan fikih, dilihat dari segi sejarah, ijtihad pada dasarnya telah tumbuh sejak zamannya Nabi Muhammad. Karena yang melakukan ijtihad pertama kali adalah Rasulullah. Sebelum fikih menjadi sebuah ilmu, tetapi ijtihad sebagai cara untuk menemukan hukum fikih. Kemudian berkembang pada masa sahabat-sahabat dan tabi'in serta generasi-generasi berikutnya. Adapun yang harus dicarikan solusinya, para tabi'in lebih banyak menggunakan rayu dibandingkan sunnah. Rayu adalah caranya umat Islam menetapkan suatu hukum dari permasalahan yang belum ada di Al-Quran dan hadis. Berkembangnya di Kufah, lalu dikenal dengan sebutan Madrasah Kufah. Para tabi'in lebih banyak menggunakan hadis dibandingkan rayu, dan berkembangnya di Madinah, dan dikenal dengan sebutan Madrasah Madinah. Nah, jadi gimana teman-teman? Kalian sudah tahu kan perkembangannya ijtihad seperti apa? Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Dan tingkatan seorang mujtahid itu seperti apa sih? Nanti kita lihat videonya ya. Syarat-syarat menjadi mujtahid: mengetahui semua ayat dan hadis yang berhubungan dengan hukum, mengetahui tentang as-sunnah, perintah yang berasal dari Nabi Muhammad, tetapi tidak bersifat wajib, mengetahui ilmu bahasa Arab, dan mengetahui usul fikih. Yang terakhir adalah mengetahui nasikh mansukh, yaitu pemindahan dari wadah ke wadah.
Tingkatan menjadi mujtahid. 1. Mujtahid mustaqil adalah kaidah untuk dirinya sendiri yang hendak berijtihad. 2. Mujtahid mutlak muntasib, yaitu ulama yang mengikuti metode menggali hukum dalam berbagai bidang. 3. Mujtahid takhrij, ulama yang menggali kasus yang belum diuraikan. 4. Mujtahid muraji, yaitu membandingkan pendapat yang ada, kemudian memilih pendapat yang paling kuat. 5 adalah mujtahid fatwa, adalah kepentingan yang bersifatnya pertanyaan umum atau cepat dan menguasai persoalan yang sudah jelas atau yang masih sulit. Sekian materi ijtihad yang telah saya sampaikan. Terima kasih juga yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.